Ya. Oke, mulai Pak Uji. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan, pada pokok bahasan tentang fungsi manajemen yang terakhir yaitu pengendalian, telah kita pelajari bersama sub pokok bahasan tentang hakikat pengendalian, monitoring, dan pengertian evaluasi. Pada kesempatan sekarang ini, kita akan belajar bersama tentang tahapan evaluasi. Untuk membahas tahapan evaluasi, kita akan melakukan diskusi kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bapak Ibu peserta dibagi menjadi 3 kelompok. 2. Masing-masing kelompok memilih ketua, sekretaris, dan penyaji. 3. Untuk memulai diskusi kelompok, semua anggota kelompok untuk melihat dan mencermati video profil sebuah LKS Pundi Rakyat dengan link YouTube nanti akan diputarkan. Setelah selesai melihat video masing-masing kelompok, mendiskusikan tahapan evaluasi terhadap LKS yang difokuskan pada pelayanan kepada klien dengan waktu 20 menit. Hasil diskusi dibuat dalam bentuk PPT atau ditulis di kertas mitaplen, kemudian dipresentasikan. Sudah jelas kira-kira Bapak Ibu sekalian? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jelas akan dibagi menjadi 3 kelompok, kemudian bersama-sama untuk melihat video berikut ini. Belum kelihatan videonya, Pak. Ya, sebentar. Ya. Belum ada suaranya, Suaranya, Pak. Pak. Tunjangan sosial di masyarakat, khususnya di wilayah Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, menjadi Sudah bisa perhatian dilihat, Bapak khusus Ibu? bagi sekumpulan Sudah, generasi Bapak. muda. Suaranya sudah Bagus. terdengar. Mereka pun menggagas untuk menjembatani keduanya. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Pundi Rakyat pada 2014. Saat itu yang dilakukan adalah menjalankan program koin atau kolam infak, di mana warga diajak menyisihkan rezekinya setiap hari. Kemudian hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bulan ini bulan Muharram, kita ada program-program. Nah kan untuk kegiatan-kegiatan kita selama di bulan Muharram yang tadi yang aku jelaskan ke Bunda, ada jejak, ada bisa dibaca-baca Bunda. Makasih banyak ya Bunda. Kasih sama-sama, Jazakumullah khairan jazaa. Semoga Allah membalas kebaikan Bunda serta ayah dengan sebaik-baik balasan. Tak hanya itu, mereka juga mendata anak terlantar dan mengajaknya untuk ikut dalam kegiatan pendidikan maupun pelatihan keterampilan. Awalnya setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan dana pribadi dari para pendirinya. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat dari berbagai kalangan tertarik menjadi donatur. Hal ini mengingat kegiatan yang dilakukan Pundi Rakyat berlangsung secara berkesinambungan.
sekitar kita kepedulian lebih tinggi terhadap masyarakat sekitarnya. Dan berseri ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi ikut menangani masalah kemiskinan di wilayah ini. Dengan bertambahnya pundi-pundi sumbangan, Baik. LKS Saya kira cukup ya teman-teman sekalian. Oke, Pak. Selanjutnya dipersilahkan untuk didiskusikan masing-masing kelompok tadi terkait dengan tahapan evaluasi terhadap LKS. Jadi tahapan-tahapannya silakan didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Sudah selesai Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Sudah, Baik, Pak. terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya yang akan diwakili oleh Ibu Supartini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fasilitator. Saya mewakili kelompok 1 diskusi mengenai tahapan evaluasi Bapak ya dari LKS Pundi Amalaya. Nah, tadi anggota kami ada Pak Ahmad Buhori, ada Pak Joko Sulis, ada Pak Suminto, ada Ibu Dina, dan ada Pak Joko Sumarno. Izin Bapak-Bapak untuk mewakili membacakan hasil diskusi. Nah, tahapan evaluasi meliputi 1. Menentukan tujuan dari evaluasi. 2. Penetapan komponen-komponen program yang akan dievaluasi. Kemudian perincian secara tajam tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang keempat, menetapkan indikator dan kriteria keberhasilan dari program. Yang kelima, menyusun rancangan evaluasi yang meliputi bagaimana kita mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan menguji cobakan. Ya, kemudian tahap yang keenam adalah pelaksanaan evaluasi. Dan yang terakhir, bagaimana hasil evaluasi itu nanti bisa dimanfaatkan untuk pengembangan program selanjutnya. Begitu hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, Baik. Pak. Terima kasih mewakili kelompok 1 Ibu Supartini, dan saya kira dari ketiga kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa tahapan evaluasi pada LKS adalah sebagai berikut. Sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian? Sudah, Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu tadi tahapan evaluasi apa yang disampaikan oleh teman-teman semua, saya kira sudah betul begitu ya. Jadi tahapan yang pertama adalah menentukan tujuan, kemudian tahapan yang kedua penetapan komponen-komponen program. Jadi program kegiatan itu masing-masing ada kegiatan-kegiatannya, itu dibuat rinci gitu ya. Kemudian perincian secara tajam tujuan-tujuan untuk masing-masing program. Kemudian yang keempat, penetapan indikator dan kriteria keberhasilan program. Jadi kita harus menyusun indikator dan kriteria untuk keberhasilan dari program di LKS kita ini. Kemudian menyusun rancangan evaluasi, jadi bisa dilakukan dengan eksplorasi, bisa dengan deskriptif, atau dengan eksperimen. Setelah itu pelaksanaan evaluasinya, kemudian nanti yang terakhir adalah pemanfaatan hasil evaluasi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk sub pokok bahasan kita pada hari ini terkait dengan membahas tahapan evaluasi. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan,
untuk sub pokok bahasan tentang teknik evaluasi, supervisi, dan pelaporan akan dibahas pada sesi selanjutnya. Untuk itu, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian peserta Diklat MLKS. Sekian, terima kasih.